Memasuki Januari 2025, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menghabiskan anggaran negara mencapai 89 triliun rupiah dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Sayangnya, meski beberapa tahap pengerjaan telah dimulai, perkembangan proyek ini masih terbilang lambat dan belum mendekati penyelesaian. Yang cukup mengejutkan, hasil pantauan satelit terkini memperlihatkan fenomena yang tak terduga. Tumbuhan liar justru mendominasi area yang seharusnya menjadi lokasi pembangunan infrastruktur utama. Di satu sisi, data satelit NASA mengonfirmasi adanya penurunan drastis luas hutan di kawasan IKN. Namun di sisi lain, video yang beredar justru menunjukkan realita yang berbeda. Dipenuhi semak belukar dan tanaman liar yang semakin merajalela. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi pelaksanaan proyek. Fenomena ini pun memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan proyek IKN serta keseriusan pemerintah dalam mewujudkan rencana awalnya. Terlebih di tengah pergantian kepemimpinan menuju era pemerintahan Prabowo Gibran, muncul keraguan. Apakah proyek sebesar ini dapat benar-benar terwujud? Kini tantangan terbesarnya adalah apa langkah nyata yang akan diambil Prabowo dan Gibran untuk memastikan proyek ambisius ini tetap berjalan sesuai target dan tidak melenceng dari rencana semula. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini adalah upaya besar untuk menciptakan keseimbangan pembangunan, memperkuat ketahanan lingkungan, dan mengubah tatanan sosial politik Indonesia. Dengan visi menjadi kota modern dan berkelanjutan, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan yang mencerminkan keberagaman bangsa. Namun pelaksanaan proyek ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Dari segi ekonomi, keterbatasan anggaran negara menjadi penghambat utama memperlambat laju pembangunan. Solusinya diperlukan pendekatan pendanaan alternatif seperti menggandeng sektor swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, realisasi investasi swasta yang masih jauh dari target juga menjadi masalah serius. Dari sisi lingkungan, pembangunan besar-besaran di kawasan yang sebelumnya didominasi hutan mengancam ekosistem lokal, meningkatkan deforestasi dan berpotensi menimbulkan dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, dari aspek sosial, adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan cepat berisiko menimbulkan gesekan, terutama terkait sengketa lahan adat dan pergerakan tenaga kerja. Meski begitu, peluang pengembangan IKN tetap besar. Keberadaan IKN diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan timur Indonesia, menarik investasi besar, serta membangun ekosistem kota cerdas berbasis teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan. Dengan infrastruktur yang terhubung dengan kota-kota terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda, IKN diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dalam jangka panjang, IKN dirancang sebagai kota multifungsi yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat inovasi dan ekonomi hijau. Keberhasilannya akan bergantung pada integrasi antara infrastruktur modern, penerapan teknologi cerdas, serta pendekatan inklusif yang memprioritaskan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan politik yang konsisten, IKN berpotensi menjadi model ibu kota masa depan. Sebuah kota yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan ramah lingkungan. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi pusat perhatian publik, terutama dengan berbagai isu yang muncul di lapangan. Belum lama ini, sebuah video viral di media sosial menunjukkan tanaman liar tumbuh subur di sekitar pembatas jalan proyek, memicu khawatiran warganet bahwa proyek senilai triliunan rupiah ini berpotensi mangkrak. Namun, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan progres yang cukup baik meski diharapkan pada berbagai tantangan. Bahkan pada Januari 2025, delegasi Parlemen Swedia melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan proyek, memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai arahan Presiden Indonesia. Sementara itu, Bandara Internasional Nusantara juga menjadi sorotan. Pada akhir Januari 2025, terminal bandara sempat tergenang banjir setinggi 10 cm akibat saluran drainase yang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, pihak berwenang memastikan bahwa insiden ini tidak mengganggu proses konstruksi yang sedang berlangsung. Bahkan landasan pacu diproyeksikan selesai lebih cepat dari rencana awal dengan lapisan aspal terakhir yang sedang dikerjakan dan ditargetkan rampung pada Maret 2025. Di sisi lain, citra satelit terbaru menunjukkan penyusutan signifikan tutupan hutan di kawasan IKN yang kembali memicu perdebatan publik. Sejak 2018, deforestasi di area hutan tanaman industri telah mencapai sekitar 18.000 hektar.
Menanggapi hal ini, pihak otorita IKN berkomitmen untuk memulihkan keseimbangan ekologis dengan menanam kembali spesies pohon khas Kalimantan seperti meranti dan ulin. Langkah ini diharapkan dapat mengubah 65% wilayah IKN menjadi kawasan hutan tropis yang lebih hijau dan berkelanjutan. Di luar aspek lingkungan, desain sumbu IKN juga menjadi bahan diskusi yang cukup hangat. Beberapa pihak mengkritik ketidaksimetrisan desainnya, meski pemerintah menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari konsep arsitektural yang lebih luas. Kendati demikian, perdebatan terus bergulir dengan sebagian kalangan mempertanyakan aspek estetika dan teknis dari perancangan ibu kota baru ini. Mewujudkan Ibu Kota Nusantara IKN sebagai pusat pemerintahan baru memerlukan strategi pendanaan yang terstruktur dan beragam, mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp466 triliun, namun hanya sekitar Rp89,4 triliun yang dialokasikan dari APBN sebagai sumber pembiayaan utama. Sebagian besar kebutuhan dana, sekitar Rp253,4 triliun direncanakan akan diperoleh melalui skema kerjasama antar pemerintah dan badan usaha, serta partisipasi dari sektor swasta. Sementara itu, peran BUMN dan BUMD juga diharapkan signifikan dengan kontribusi yang ditargetkan mencapai Rp123,2 triliun. Sejauh ini anggaran telah digunakan mencapai Rp89 triliun. Mayoritas dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar di pusat pemerintahan. Untuk menjawab tantangan finansial ini, otorita IKN terus berupaya menarik lebih banyak investasi, terutama dari mitra internasional dan sektor swasta. Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah menggandeng Indonesia Investment Authority (INA), sebuah lembaga yang berperan dalam menarik investasi global guna mendukung pengembangan IKN. Melalui kemitraan ini, percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi di wilayah tersebut diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta memainkan peran krusial dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang diterapkan memberikan peluang bagi investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan kawasan bisnis dan fasilitas publik. Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengawal pembangunan IKN, otorita IKN bersama INA telah menyusun mekanisme investasi yang lebih menarik bagi investor global. Hingga saat ini, INA dan para mitranya telah berhasil mengumpulkan lebih dari 3,2 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah yang akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek strategis di kawasan ini. Dengan struktur pendanaan yang kuat dan dukungan luas dari berbagai pihak, IKN tidak hanya ditargetkan menjadi pusat administrasi negara yang modern dan efisien, tetapi juga diharapkan menjadi pusat ekonomi yang mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan nasional. Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dikelola melalui berbagai skema, termasuk penugasan kepada BUMN, Badan Usaha Otorita (BUO), serta mekanisme inovatif seperti crowdfunding dan filantropi. Beberapa konglomerasi nasional telah menyatakan komitmennya untuk menanamkan modal, di antaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, dan Jarum Group. Tak ketinggalan, investor asing juga mulai menunjukkan minat, seperti Delonic Bravo Investment dari Tiongkok dan Magnum Estate dari Rusia, yang berfokus pada sektor properti dan perhotelan. Proses groundbreaking telah dilakukan dalam beberapa tahap, mencakup proyek-proyek seperti hunian, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas transportasi. Pada tahap pertama, investasi yang terkumpul mencapai Rp22,9 triliun, sementara tahap kedua dan ketiga masing-masing menyumbang Rp15,5 triliun dan Rp4,7 triliun. Investasi terus bertambah dan masuknya sektor-sektor baru seperti energi, pendidikan, dan telekomunikasi. Untuk mendukung hal ini, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal seperti pembebasan pajak penghasilan badan selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai impor 0%, serta bea masuk yang ditanggung sepenuhnya. Dengan strategi investasi yang matang dan dukungan regulasi yang kuat, IKN diharapkan menjadi magnet bagi investasi yang akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih maju. Program pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN) terus bergulir dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur yang mampu mengubah kota ini menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa infrastruktur kunci seperti gedung pemerintahan, fasilitas pendukung, dan jaringan konektivitas antar wilayah dapat terwujud sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
Salah satu target penting yang harus dicapai adalah pada tahun 2025, di mana fasilitas-fasilitas penting seperti hunian, perkotaan, serta infrastruktur dasar seperti pasokan air, listrik, dan jaringan jalan diharapkan sudah siap digunakan untuk mendukung relokasi aparatur sipil negara ASN ke IKN. Namun rencana ini terpaksa mengalami penundaan karena proses penataan organisasi dan tata kerja di berbagai kementerian serta lembaga pemerintah masih terus berlangsung hingga saat ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan bahwa IKN harus berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Artinya dalam tahap kedua pembangunan yang berlangsung antara 2025 hingga 2029, pengembangan sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian bagi pejabat negara harus rampung. Untuk mencapai hal ini, otorita IKN akan menyelesaikan pembangunan ekosistem pendukung seperti gedung eksekutif dan legislatif, serta memastikan tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai. Selain pembangunan fisik, peningkatan konektivitas antar wilayah juga menjadi prioritas, baik melalui pembangunan jalan tol, transportasi publik, maupun jaringan logistik yang menghubungkan IKN dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Anggaran untuk pembangunan IKN selama periode 2025 hingga 2029 telah disetujui sebesar 48,8 triliun rupiah. Dana ini tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun. Meski sempat terjadi penundaan dalam relokasi ASN, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini dengan perencanaan yang lebih matang. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat mempercepat realisasi IKN sebagai ibu kota baru yang diharapkan mampu menjadi simbol kemajuan Indonesia.